Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah kita sehat semua dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun masih secara virtual belajarnya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu ulangi lagi materi yang kemarin dan ada sedikit tambahan supaya kalian lebih jelas betul apa yang dimaksud dengan ruang lingkup administrasi kepegawaian ini. Namun Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan visi SMK Wedasim Surabaya, yaitu apa? Bismillah, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Ya, sekarang kita lihat anak-anak pengertian administrasi ya. Ini diberikan visualisasi. Memang kesannya, Bu, kok ribet ya administrasi? Tidak ya, bahwa administrasi itu adalah usaha dan kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Makanya diadakan administrasi supaya kita bisa menata kembali berkas-berkas ya secara rapi dan baik pada tempatnya sehingga suatu saat dibutuhkan bisa ditemukan kembali. Makanya itulah pentingnya administrasi. Nah, selanjutnya ya, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja disebutkan adalah orang yang siap ya dan mau serta mampu melaksanakan pekerjaannya. Yang penting pekerjaan itu halal ya. Ini contohnya ada suatu pegawai di proyek. Betul masih banyak lagi termasuk ini ngajar ini juga termasuk tenaga kerja dalam bidang pendidikan ya. Kemudian pengertian pegawai ya, ini adalah orang atau pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yaitu bos atau pimpinan atau owner ya atau BUMN ya, kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Tentu saja adanya perjanjian atau kesepakatan kerja yang sudah disepakati atau dibuat bersama dan sudah disetujui bersama. Ya, selanjutnya, pengertian administrasi kepegawaian, yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai suatu tujuan. Lah, aktivitasnya apa, Bu? Ya, aktivitasnya seperti ini anak-anak, visualisasinya ada menghitung, ada menulis, ada mencatat, ada menggandakan, ada memperbanyak, ada mendistribusikan, ada menyimpan, dan lain-lain ya. Jadi hubungannya dengan arsip itu masih berkesinambungan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, prinsip administrasi kepegawaian. Nah, ini ada 10 prinsip ya. Kalau orang hidup harus punya prinsip. Prinsip itu apa? Pedoman ya, supaya tidak apa? Tidak nyimpang kegiatan itu. Masuk manusia, prinsip hidup atau pedomannya apa? Ya, Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Oke, sekarang prinsip kemanusiaan artinya apa? Bahwa suatu kantor atau instansi, baik pemerintah maupun swasta akan menerapkan prinsip kemanusiaan bahwa manusia kita selalu dihargai ya. Misalnya akan memberikan suatu kesejahteraan, cuti, dan lain-lain ya. Nanti kita harus lebih lanjut. Kemudian ada prinsip demokrasi ya, artinya kita diberikan kesempatan ya, dihargai ya untuk apa? Yang melaksanakan atau mengapresiasikan usul saran ya demi kemajuan perusahaan. Kemudian the right man on the right place artinya menempatkan pegawai itu atau manusia ya sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya sehingga dia punya apa bakat yang sesuai kemudian disalurkan. Kemudian equal pay for equal work ya. Ini jangan lupa kemarin ya akan mendapatkan gaji yang sesuai ya dikerjakan sesuai dengan pekerjaan pegawainya. Kemudian prinsip kesatuan arah ya. Prinsip kesatuan arah artinya harus jelas tujuannya. Ya tadi berdasarkan apa? Visi dan misi perusahaan ya. Kemudian prinsip kesatuan tujuan ya. Prinsip kesatuan tujuan artinya harus jelas juga ya, jelas-jelas. Oh, tadi sudah hampir sampai dengan ini ya, kesatuan arah dan kesatuan tujuan. Nah, kemudian kalau ini dipusatkan ya, kemudian prinsip komando ya. Prinsip komando artinya ada pimpinan yang mengarahkan ya. Komandonya tunggal ya. Di sini siapa yang berhak ya pimpinan. Kemudian prinsip efisiensi dan produktivitas ini berhubungan dengan ini tadi ya, the right man on the right place. Siapa yang diberikan job description untuk pekerjaan tersebut
Ya, misalnya ketua kelas jobnya apa. Kemudian prinsip disiplin, artinya harus ada perkembangan konstruktif bagi pegawai yang berkepentingan dengan disiplin kerjanya ya. Berarti sudah ada apa? Tata cara, etika, tata tertib itu anak-anak ya. Kemudian prinsip wewenang dan tanggung jawab atau job description-nya ini berhubungan dengan prinsip komando ya. Hubungannya dengan ini anak-anak ya. Nah, nanti lebih lanjut lagi anak ya. Nah, kemudian fungsi administrasi kepegawaian. Ya, ini ada fungsi manajerial dan fungsi teknis. Ya, fungsi manajerial artinya apa, Bu? Fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran, ya. Jadi, bagaimana administrasi pegawai itu bisa buat sebaik mungkin. Ya, ini manajemennya perlu ya. Makanya kalian boleh melanjutkan sekolah lebih tinggi ke ilmu administrasi atau ke jurusan apa? Manajemen, Bu. Nah, ini. Jadi kalian dapat ilmunya lebih baik untuk apa? Melaksanakan pekerjaan. Lalu fungsi teknis ya, apa berkaitan dengan teknis atau pelaksanaannya ya, berhubungan dengan penggunaan fisik. Ya, makanya seorang sekretaris itu harus lincah, nggak boleh diam karena nanti loh, arsipnya ditaruh di mana ya? Ya termasuk administrasi. Oh, di sana. Kita bagaimana bisa menemukan kembali ya, berkas yang kita simpan itu ya. Fisiknya harus kuat. Nah, lalu ada asas-asas pembinaan pegawai. Nah, ini ada asas akuntabilitas, ada asas perlindungan hukum, legalitas, prosedural, penyelenggaraan kepentingan hukum, profesionalitas ini berhubungan dengan SDM. Kemudian pendelegasian wewenang, nanti kembali lagi jadi ada apa? Ya, itu kalau gratis ada apa? Proses ya, berputar ini ya, jadi saling berhubungan. Dan nanti tugasmu, anak-anak ya, ini adalah menjelaskan apa itu prinsip-prinsip ini ya, atau asas-asas pembinaan pegawai ya. Kalau nggak ngerti nanti Ibu jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Anak-anak, saya rasa pertemuan pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Akhir kalam, Ibu ucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa senantiasa berdoa. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tugasnya kalian catat materi Ibu di atas tadi. Ya, jangan lupa absen dulu nanti di link yang Ibu beri. Ya, kemudian cari contoh-contoh tentang prinsip administrasi anak-anak ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.